Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara? Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita dalam menyambut pagi ini. Senang sekali kembali berjumpa dalam renungan pagi edisi Jumat 24 Juni 2022. Mari teduhkan hati untuk menyambut firman-Nya. Kita berdoa. Pagi ini kami menaikkan syukur kami atas berkat dan hari baru yang Tuhan karuniakan bagi setiap kami. Udara segar dan lingkungan sekitar rumah menyapa kami dengan penuh kehangatan. Sungguh kami percaya ya Tuhan, bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kami baik adanya. Karena Tuhan yang merancangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Ya Tuhan, sukacita juga kami rasakan karena hari ini kami boleh memulai aktivitas kami dengan mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun kami, mengarahkan kami untuk mengenal kehendak Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman ini tertanam baik dan membawa perubahan dalam pola pikir, tutur kata, dan perilaku kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Lukas 17 ayat 7-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuan dan hamba, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Hati seorang hamba. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sudah menjadi kebanggaan jika kita orang-orang Kristen disebut sebagai hamba Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah benar hati seorang hamba ada pada diri kita? Karena kebanyakan orang lebih senang untuk memerintah dan menyuruh daripada harus menjadi hamba atau pelayan. Yesus menceritakan perumpamaan tentang tuan dan hamba untuk memberikan perspektif baru tentang arti menjadi seorang hamba kepada murid-muridnya. Terlebih itu, Tuhan ingin agar para murid sebagai pengikut Kristus memiliki hati seorang hamba, karena mereka berulang kali membicarakan siapa yang terbesar di antara mereka dalam kerajaan sorga. Seorang hamba berarti orang yang mengerjakan pekerjaan menurut kehendak tuannya. Orang yang tidak punya hak sama sekali. Orang yang tidak boleh membantah-bantahan perintah tuannya. Orang yang menyerahkan segala hak pribadinya secara penuh kepada tuannya. Orang yang bersedia diatur oleh tuannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan kita saat ini memperlihatkan bagi kita bagaimana seharusnya seorang hamba itu. Yang pertama, seorang hamba tidak mengharapkan penghargaan atau pujian. Seorang hamba melayani tuannya. Dijelaskan dalam perumpamaan kita saat ini bahwa
Ketika hamba pulang setelah membajak, ia tidak diajak untuk makan oleh tuannya, tetapi hamba itu haruslah dulu melayani tuannya, dan setelah itu barulah ia makan dan minum. Ingin menunjukkan bahwa seorang hamba harus melayani tuannya, harus mendahulukan tuannya. Ketika kita melayani Tuhan, jangan kita mengharapkan penghargaan atau pujian. Jangan pernah kecewa jika pelayananmu tidak dihargai atau tidak dianggap, karena fokus kita agar nama Tuhan dimuliakan, bukan pada penghargaan manusia. Kedua, seorang hamba tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Dikatakan dalam bacaan kita, adakah Tuhan itu berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Sebagai hamba, kita melaksanakan tugas yang diberikan sebagai tanggung jawab dan kehormatan. Kesempatan kita untuk melaksanakan tugas adalah kehormatan yang diberikan Tuhan, bahkan melampaui ucapan terima kasih. Yang ketiga, seorang hamba tidak menuntut kesetaraan status. Dikatakan dalam bacaan kita, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi seorang hamba jangan pernah mengambil posisi tuan atau ingin setara dengan tuan. Jangan ingin menjadi raja-raja kecil dalam gereja yang ingin menonjolkan diri. Tetapi katakanlah bahwa kami adalah hamba yang tak berguna, yang siap melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadi sebagai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadi sebagai seorang hamba, kita harus memiliki sikap yang rendah hati, kesadaran bahwa diri kita ini tidak berguna tanpa Tuhan. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, sudah sepantasnya kita sadar akan status kita dan melayani dengan kerendahan hati. Layanilah Tuhan dalam hidupmu dan milikilah hati seorang hamba. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, hamba yang Engkau kasihi, hamba yang Engkau telah tebus dengan darah-Mu yang kudus. Sebagai hamba Tuhan, kami ingin terus belajar untuk memberi diri kami dipakai oleh Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa, menjadi alat untuk menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Bentuklah hati kami Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu ini, menjadi hamba yang rendah hati dan terus melayani Tuhan dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Saat ini Tuhan, kami membawa kepadamu untuk setiap kegiatan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kiranya berkenan bagi Tuhan dan kiranya mendatangkan berkat bagi sesama kami. Berikanlah kami kemudahan dan kelancaran ya Tuhan, agar melalui itu semua kami melihat kasih dan kuasa Tuhan. Kami terus mendoakan bagi setiap umat-Mu yang sedang sakit. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, berikan iman yang teguh dikala fisik lemah. Yakinkan bahwa proses pemulihan terjadi dalam hidup mereka. Kami membawa kepadamu Tuhan untuk setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa Tuhan peduli dan Tuhan mengerti setiap keadaan kami. Sekalipun pergumulan ini belum selesai, tetapi setidaknya Tuhan tambahkan semangat dan kekuatan untuk kami melaluinya. Diberkatilah setiap umat-Mu yang mengalami sukacita iman karena pertambahan usia atau pencapaian-pencapaian dalam hidup. Tuhan yang menyempurnakan sukacita yang mereka alami,
Ajar mereka untuk terus bersyukur dan menyadari bahwa umur panjang setiap keberhasilan adalah anugerah dari Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Ampunilah kami dan terimalah doa kami karena kami berdoa hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.